Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Sakit Pak. Alhamdulillah sehat semua ya Anandaku semua. Ini pada cerah-cerah semua mukanya. Sudah pada sarapan semua nih kayaknya. Oke, baik Ibu, hari ini akan menyampaikan materi. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa sama-sama dulu supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dulu dipimpin untuk Ananda Rizky. Kita berdoa sama-sama dulu. Siap Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum terima kasih Ananda Rizky. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Untuk yang pertama, Dia Anggun Maharani ada? Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Ayudiah Kurniawati hadir. Ada tadi ya, lagi ke belakang mungkin ya? Iya, Oke, Bu. nggak apa-apa. Ya, Bu, Terus lagi ke belakang. Hadir Ibu. Ahli Haruni ada? Hadir Oke, Bu siap. Feby. Sri Fadila? Hadir Ibu. Oke, ada. Terus Irfan Syah? Izin ke Tadi UKS, ke Bu. UKS Bu. Ya, Oke. tadi ya yang kurang sehat tadi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Mira Eka Putri ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Siap. Kemudian Rizky ada tadi ya. Terus Nur Eling Tias Ya ada? Bu. Ada ya. Oke, terakhir Jody ada? Hadir Bu. Oke, baik. Ibu akan mulai share screen ya. Sudah tampil Anandaku semuanya? Proses, Bu. Sudah Bu. Nah, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Oke, kita hari ini siswa-siswi Ibu kelas 10 program keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi SMK Negeri 3 Seluma. Kita hari ini akan membahas tentang perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Namun sebelum kita melangkah yang jauh, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dengan baik. Terus yang kedua, Ananda Ibu semua bisa memaparkan perkembangan teknologi 5G pada TJKT dengan baik. Oke, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita beranjak ke materi pertama, yaitu internet. Sebelumnya Anandaku semua sudah pernah mendengar apa itu internet? Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, familiar. Nah, di sini ada pertanyaan kecil-kecilan. Anandaku semua bisa ikut berpartisipasi itu melalui link yang sudah Ibu tuliskan di presentasinya. Boleh diakses semuanya itu ya. Di www.menti.com, kemudian nanti masukkan kode kelasnya yang 14001793. Silakan. Anandaku semuanya. Sedang dicoba ya Bu. Ya. Ini ada berapa partisipan? Ini ada 3 ya. Apa yang Anda ketahui tentang internet? Ada yang menjawab global, medsos untuk browsing. Nah, oke, baik, semuanya itu berhubungan ya. Semuanya itu masih ada kaitannya dengan internet. Oke, terima kasih atas jawaban singkatnya.
Kita kembali lagi ke slide tadi. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita akses mengenai lebih jauh tentang internet. Nah, ini ada di sini sejarah dan manfaatnya. Nah, ini tadi kan Anandaku semua sudah menjawab secara singkat ya di mentimeter.com tadi ya. Sebelumnya tadi yang Mentimeter udah beberapa kali menggunakan aplikasi online itu atau baru sekali Anandaku? Baru ini, Baru Bu. sekali. Sekali ya, oke. Nanti mungkin pelajaran kita selanjutnya kita bakal sering menggunakan aplikasi itu ya untuk membantu kita untuk survei kecil-kecilan. Oke, ini internet sendiri berasal dari kata interconnection networking atau kita singkat internet ya, yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi menggunakan standar internet protokol atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia, termasuk kita-kita. Ini ya Anandaku. Nah, ini ada ARPANET. Nah, ARPANET ini merupakan cikal bakalnya itu Anandaku semua dari munculnya internet. Kemudian pada tahun 1980-an, nah ini masyarakat sudah mulai tuh memiliki PC. Dilanjutkan tahun 1984 mulai berkembang itu internet sampai tahun 2003. Nah, itu sosial media itu sangat berkembang sampai dengan saat ini yang kita sekarang pakai ya Anandaku semua ya. Oke, Iya, Bu. itu tadi sejarah singkat tentang internet. Kemudian kita lanjut. Nah, internet ini seperti yang Anandaku semua ketahui itu memiliki dampak ya. Nah, dampaknya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, di sini ada nggak yang mau berpendapat tentang dampak positif internet? Siapa yang bisa? Silakan. Iya, Bu. Iya, silakan. Apa aja dampaknya? Dampak positifnya kita bisa mudah, Bu, cari informasi, Bu. Iya, betul. Ada lagi dampak positif internet? Bisa berhubungan dengan orang yang jauh, Bu. Ya, betul. Bisa berhubungan jarak jauh. Bisa juga seperti yang kita rasakan sekarang itu bisa video conference ya. Jadi kegiatan kita jadi lebih mudah dengan adanya internet. Oke, itu untuk dampak positif Anandaku semua. Untuk dampak negatifnya ada yang tahu? Boleh, silakan. Itu Bu ada bully-bully di internet. Ya, kalau kita tidak bijak menggunakannya, maka dampak negatifnya itu sangat berbahaya. Kemudian, apalagi dampaknya yang negatif? Ada berita yang nggak benar, Bu. Iya, sering terjadi itu, berita-berita hoax. Nah, itu dengan sangat mudahnya tersebar di era internet sekarang ini. Kalau dulu kan berita bohong tuh susah ya, harus mulut ke mulut. Nah, kalau sekarang dengan hitungan detik aja udah sangat mudah tersebar. Oke, bagus Anandaku semua sudah memberikan pendapat, Ibu sangat apresiasi. Nah, kita lihat di sini ya, lebih rincinya. Dampak positifnya, nah itu yang pertama dapat mempermudah dalam berbagi informasi, tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian memberikan waktu yang efektif, efisien dalam melakukan pekerjaan. Kemudian membantu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mempermudah pertukaran data, dan dapat belajar dari jarak jauh ataupun dalam jaringan atau yang kita sebut sebagai daring. Oke.
Kemudian di sini ada dampak negatifnya. Nah, itu yang pertama, jika kita tidak bijak menggunakannya, dia dapat membuang waktu kita sia-sia yang untuk hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya kegiatan kita yang sia-sia yang terlalu lama menghabiskan waktu di internet? Apa contohnya, Nak? Scroll TikTok, Bu. Iya, scroll media sosial yang terlalu memakan waktu. Berjam-jam kita scroll sampai lupa kewajiban kita ya. Kemudian itu ada tuh, memberikan efek candu dalam gadget, seperti main game online ya. Nah, di sini Ananda Ibu banyak yang main game online? Saya enggak, Bu. Enggak ya? Nggak bisa Enggak main ya? game. Itu ya? Iya. Nah, itu biasanya laki-laki tuh, ngumpul sedikit pasti mabar ya kan? Nah, itu kemudian dampaknya ada lagi ketika berkumpul asyik dengan gadget masing-masing. Ada nggak pengalaman Ananda Ibu semua ketika lagi ngumpul sama temen, tapi yang dipegang handphone? Ada nggak? Iya, Bu. Sering Ada, ya Bu. begitu? Ya, Bu, sering, Bu, waktu ketemuan, Bu, reuni sama teman-teman. Iya, sering reunian judulnya, tapi apa? Main handphone masing-masing ya kan? Mendekatkan yang jauh, Bu, dan menjauhkan yang dekat. Ah, betul itu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kita sebelah-sebelahan tapi nggak ngobrol, tapi sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, yang terakhir itu terkadang juga khilaf. Nah, khilaf itu di sini maksudnya mengakses hal-hal yang dilarang atau yang tidak benar. Oke. Di sini kita ada lagi masuk ke perkembangan 1G sampai 5G. Sebelumnya di sini tempat tinggal Ananda Ibu semua udah sinyalnya sudah 5G semua? Belum, Bu. 4G, Bu, 4G. Ya, rata-rata masih 4G ya? Masih 4G, Bu. Iya, baik. Kita lihat di sini ya penjelasan singkatnya tentang 1G sampai 5G. Suaranya nggak ada ya Anandaku semua? Nggak kedengeran, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita mulai dari 1G dulu. 1G itu dia kemampuannya beroperasi dengan sistem analog, kemudian kecepatannya hanya mencapai maksimum 2,4 kbps, kemudian hanya bisa untuk telepon saja. Dengan kualitas rendah ya. Terus pertama kali diluncurkan itu oleh Nippon Telegraph and Telephone pada tahun 1979 dan digunakan di wilayah Jepang secara menyeluruhnya baru pada tahun 1948. Itu untuk 1G. Nah, di Indonesia sendiri, teknologi 1G pertama kali diperkenalkan pada tahun 84. Nah, itu oleh Telkom bersama PT Rajasa Hazanah Perkasa dengan menggunakan teknologi NMT atau Nordic Mobile Telephone dengan penggunaan frekuensi 450 MHz. Untuk 2G, nah ini kita lihat kemampuannya itu udah masuk ke digital, bisa bertukar pesan teks, SMS, dan pesan bergambar. Nah, zaman dulu itu MMS ya. Nah, itu pertama kalinya di Finlandia pada tahun 91. Nah, seperti yang diketahui 2G ini kalau di Indonesia pertama kali hadir itu tahun 93 di Pulau Batam ya. Dengan kualitas Telkomsel GSM. Nah, operator GSM pertama di Indonesia itu ada PT Satelindo
di tahun 94, kemudian baru disusul oleh Telkomsel di tahun 95-nya. Kemudian baru Excel Komindo Pratama tahun 96. Nah, sekarang masuk ke 3G. 3G kecepatan transfer datanya sudah mencapai 2 Mbps, kemudian terkoneksi dengan berbagai layanan. Nah, pertama kali diluncurkan juga di Jepang pada tahun 2001. Nah, era 3G ini juga menjadi eranya si BBM atau BlackBerry Messenger. Dulu Ananda Ibu semua pernah nggak pakai BBM? Pernah Bu, pernah. Pernah Bu, pernah. Masih ini ya, masih ketemu dengan BBM ya. Masih Bu. Ya. Nah, 3G ini di Indonesia masuknya di tahun 2005. Setahun kemudian Telkomsel jadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersil. Lanjut, masuk ke 4G ya. 4G itu yang sudah kita rasakan sampai hari ini ya. Nah, 4G itu kemampuannya streaming video kualitasnya HD, terus waktu upload dan download yang relatif lebih singkat, kemudian kecepatan jaringannya itu mencapai 100 Mbps atau LTE ya, dan hingga 1 Gbps. Nah, tapi 1 Gbps itu sangat jarang kita dapatkan ya nak ya. Nah, ini 4G itu di Swedia yang pertama kalinya pada tahun 2009. Nah, sekarang masuk ke inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu 5G. Nah, 5G ini terbilang baru ya. Di negara kita baru 1 tahun, cuman memang belum merata. Nah, ini rinciannya kecepatan transfer data hingga 20 Gbps, kemudian latensi atau jeda waktunya lebih rendah, kemudian daya tampung jaringan lebih besar. Nah, saat ini 5G sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara, termasuk Indonesia. Nah, itulah tadi singkatnya mengenai perkembangan 1G sampai 5G. Nah, sekarang kita masuk ke saatnya kita diskusi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian studi kasus. Di sini ada tampil ya? Tampil Bu. Oke. Di sini sudah Ibu kasih satu kasus. Kita kan di negara Indonesia itu sudah berjalan 5G itu sekitar 1 tahun. Namun sinyalnya memang masih kita akui masih kualitasnya masih rendah. Nah, dari permasalahan tersebut, marilah Ananda kita semua menuangkannya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui link yang di grup chat ya. Sebentar. Sudah bisa diakses linknya ya anakku semua? Bisa, Bu. Bu, ya Bu. Oke. Ini pembagian Jika sudah, kelompok Ibu- atau bagaimana ya, Bu? Iya, jika sudah bisa diakses, Ibu akan bagi kelompok dulu, itu sekitar 3 kelompok ya, boleh. Kelompok pertama itu kelompoknya Mbak Eling, kemudian Mbak Dia, dan Mbak Ahi. Terus kelompok kedua itu ada Mas Rizky, Mbak Mira, dan Mas Jody. Terus kelompok terakhir ada Mbak Sri dan Mas Irfan Syah, kemudian Mbak Ayudia. Jadi silakan didiskusikan dulu mengenai masalah
atau studi kasus yang sudah Ibu kasih, itu semua tata caranya ada di LKPD, silakan anak-anakku semua dipahami dulu. Silakan ya, ada waktu sekitar 3-5 menit, bisa ya Ibu pantau dari sini pengerjaannya. Ya Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. Ibu sudah lihat tadi di drive Ibu tadi ada yang file namanya tampil kelompok. Nah, itu silakan dipresentasikan dulu. Kelompok Mas Rizky mungkin bisa? Bisa, Bu, bisa. Oke, silakan, boleh. Tadi soalnya tentang ini, Bu ya. Bagaimana keadaan sinyal 5G di daerah tempat tinggal kalian? Ya, betul. Dari hasil diskusi kalian tadi silakan dipaparkan ya. Di tempat kami sinyal 5G-nya belum ada, Bu, baru sampai 4G. Iya. Lalu yang nomor 2, apa yang membuat sinyal 5G masih susah padahal sudah berjalan 1 tahun di Indonesia? Dari hasil diskusi kami, ternyata sarana dan prasarananya jauh lebih mahal ya Bu ya untuk Iya. pembangunannya. Jadi belum bisa se-Indonesia belum bisa disamakan untuk 5G-nya, Bu. Sekian, Bu. Iya, betul. Belum rata ya, Mas Rizky. Oke, baik. Untuk kelompok lain, ada tanggapan mungkin atau mau tampil tersendiri, silakan. Mbak Diah bisa menampilkan? Belum Bu. Belum ya? Belum selesai Bu. Untuk siapa lagi ini ya yang Ibu lihat aktif? Kak Eling tukaran terus. Jadi nggak Oh. selesai-selesai kelompok Ini, saya. Bu. Nggak selesai nih. Ya Gara-gara ampun. itu Iya. Berantem terus, bentar lagi istirahat nih. Ya itulah makanya nanti biar Ibu tindak ya yang berdua. Oke. Oh, coba kita tanya. Mas Jody, coba. Ya Bu, Bisa ditampilkan hasil diskusinya? ya kalau ini kan yang pertanyaan pertama bagaimana keadaan sinyal 5G ya Bu Iya, betul. di daerah tempat tinggal kalian. Iya. Kalau di tempat tinggal saya itu kadang sinyal aja susah Bu, apalagi Iya. 5G. Apalagi di sini kalau semua mematikan kadang ada mati listrik ya Bu. Iya, Kadang betul. kalau udah mati listrik sinyal belas hilang. Hilang ya. Iya. Mm-mm. Sama berarti yang Anandaku semua alami dengan di tempat Ibu sekarang itu mentok-mentok di 4,5G. Nah, itu pun kalau ke arah kota sedikit. Kalau di tempat tinggal Ibu sekarang mentok di 4G LTE. Seperti itu. Oke. Apa masih ada lagi yang mau menampilkan? Ibu di tempat saya itu Iya. ini ada pegunungannya kan. Iya. Jadi sinyal 4G saja susah masuk Bu. Oh, gitu ya. Terhalang pegunungan. Memang karena tidak geografis ya, Mbak Aki ya. Iya Ibu. Iya, betul. Memang begitu seringnya kalau apalagi daerah perbukitan, nah itu sudahlah susah sinyalnya ya. Ada lagi yang mau berpendapat dari ketiga kelompok ini? Kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Boleh yang ingin bertanya disilakan. Tidak Bu. Nggak ada ya, oke. Baik, Ya, kalau sudah Bu. berarti sudah jelas semua penjelasan dari Ibu tadi ya? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Kalau sudah jelas, kita sama-sama simpulkan ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Boleh? Mungkin Mas Jody kesimpulannya? Jaringan seluler di Indonesia itu sudah sampai tahap 5G Bu. Ya. Kurang lebih 1 tahun ini hanya jaringannya itu tidak merata ke seluruh tempat atau Indonesia. Salah satu faktornya mungkin karena tempatnya, ada yang tadi seperti Bu Roni di pegunungan, kemudian infrastrukturnya dan alat-alatnya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jody.
aku semua tadi Ibu terputus ya? Iya Bu. Iya, Bu. Ibu lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terkendala sinyal. Nah ini kita lagi membahas sinyal ya. Memang sinyal di tempat Ibu seperti inilah. Kadang putus, kadang nyambung ya. Nah sebagai penutup, ini Ibu tampilkan. Ini kendala kita dari permasalahan sudah kita bahas tadi. Nah, Kominfo sendiri memberitahu masalah internet di Indonesia, terutama yang Jakarta masih belum maksimal. Nah, itu yang pertama unsur geografi seperti dari karena memang di Indonesia itu kondisinya ada perbukitan, ada hutan-hutan gitu ya. Kemudian yang kedua masalah internet masih bergantung pada nirkabel. Jadi masih belum merata penggunaan fiber optiknya. Terus daya beli yang masih mahal, kecepatan internet itu sendiri yang masih minim, kemudian cakupan internet, dan yang terakhir adalah regulasi dari pemerintahnya itu sendiri, ya. Baik, ini Ibu sudah berapa menit di kelas kalian? Sudah 1 jam, Bu. 1 jam Oke, pelajaran Bu. habis ini istirahat ya. Iya Bu. Baik, kalau Iya, Bu. tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya nanti kita membahas tentang microwave link. Nah, itu materi kita selanjutnya ya. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anandaku semua. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu. Tadi tampilan dari Ibu Feby Lailia saya pikir sudah baik, artinya mulai dari pembukaan, terus mengabsen siswa berdoa, menyampaikan persepsi, kemudian intinya juga melibatkan siswa, kemudian dari materi presentasi juga ya saya pikir sudah baik, hanya menampilkan yang pokok-pokok aja ya, jadi presentasi kan kalau bisa meminimkan teks ya, sebagai penggantinya nanti diberi, kalau teksnya panjang, misalnya definisi yang panjang-panjang kan bisa dilampiri dalam bentuk dokumen atau lembar kertas gitu. Kemudian dari penutup juga, maaf, tadi di inti juga ada interaksi dari siswa gitu ya, dari siswa, kemudian dari penutup ya sudah cukup kalau menurut penilaian saya seperti itu. Hanya mungkin tadi waktunya lebih dari 5 menit ya, memang ini ya kalau micro teaching itu kalau pas sekali agak sulit, tapi saya pikir ya sudah baik. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Ben masukannya. Sama-sama.